Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat melakukan lagi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang bisa pimpin doanya? Oke, silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah dan sama Bu. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Namun sebelum itu, ada yang mau ice breaking? Oke, kita ice breaking dulu untuk melatih kefokusan kita. Kalau Ibu katakan tekuk fokus, kalian contohnya dulu. Tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Oke, kita ulang ya. Tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, saya rasa semuanya sudah fokus ya. Fokus. Sebelum itu ada yang tahu ini? Tahu. Pernah ketemu? Tidak. Kenal? Tidak. Belum kenalan. Belum kenalan, belum sempat. Ya, ini Bapak Aljabar namanya Al-Khawarizmi. Dia punya kata-kata. Ada yang bisa bacakan di atas? Saya. Oke, silakan Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang rumit bisa diselesaikan asal kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, betul sekali ya. Motivasi dari Bapak Aljabar yaitu masalah yang rumit bisa diselesaikan asal kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, asal kita mau selalu terus berusaha untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi apapun masalahnya, ketika kita terus mau berusaha, pastinya kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Sebelum masuk pembelajaran, apakah ada yang ingat materi sebelumnya? Oke, Kira. Konsep-konsep bentuk aljabar. Konsep-konsep? Iya, bentuk aljabar. Ada yang tahu apa itu yang mana saja konsep-konsep aljabar itu? Oke, Indah. Variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi? Suku sejenis dan suku tak sejenis. Iya. Itu ya yang kita pelajari pekan sebelumnya. Nah, dari pekan sebelumnya itu adalah pembelajaran yang berlanjut dengan pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat memahami operasi penjumlahan pengurangan dalam bentuk aljabar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Yang ketiga, setelah kita mengikuti proses pembelajaran hari ini, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, kita mulai pembelajarannya. Terdapat masalah di atas. Ada
yang bisa baca? Oke, Meli. Pak Fahri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Pasar Kota Bahagia, Kuala Bate. Pak Fahri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar yang Blang Kidi dan Suso di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Blang Kidi memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Suso memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Fahri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah masa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Fahri. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Fahri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Blang Kidi saja. 3. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Fahri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Suso saja. Oke, terima kasih Meli. Pada kali ini kita akan membantu Pak Fahri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita akan mengerjakannya secara berkelompok. Masalah ini akan selesai dengan kita mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Oke, kita bagi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ini satu orang bisa pindah ke sini. Ya. Coba kita lihat lagi permasalahan ini. Dari permasalahan ini, apakah informasi yang tertera pada masalah tersebut? Apa ada? Oke, Kira. Pedagang pasar Blang Kidi memesan 15 karung beras. Ya, 15 karung beras. Apa ada lagi? Ya, Rahma. Pedagang pasar Suso memesan 20 karung beras. Ya. Apakah ada lagi? Ya, Sabina. Pak Fahri hanya memiliki 17 karung beras. Ya, betul. Apa lagi? Ada lagi informasinya? Ya, Rahma. Masa tiap karung beras itu dinyatakan dalam tabel X. Ya, iyalah. Itulah informasi yang ada di masalah tersebut. Nah, mari kita selesaikan sama-sama masalah tersebut dengan cara berkelompok ya.
Apakah ada yang selesai?
Ini kurang tiga tahun saja. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ada yang mau saya pertanyakan? Oke, Sabina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Masalah 1, Pak Dika adalah seorang pedagang sayur. Persediaan sayur di toko Pak Dika sebanyak 4 kg wortel dan 5 kg sawi. Kemudian seorang pembeli membeli 2 kg wortel dan 3 kg sawi. Pembeli selanjutnya datang dan membeli 2 kg sawi. Untuk menambah persediaan sayur, Pak Dika membeli lagi sebanyak 2 kg wortel dan 3 kg sawi. Pertanyaan yang pertama, nyatakan total persediaan sayur yang dimiliki Pak Dika sebelum terjual dalam bentuk aljabar. Yang kedua, berapakah sisa sayuran setelah dijual? Dan yang ketiga, berapakah persediaan sayur Pak Dika sekarang? Pemecahan masalah yang pertama, diketahui persediaan sayur Pak Dika ada 4 kg wortel dan 5 kg sawi. Pembeli 1 membeli 2 kg sawi dan 2 kg wortel dan 3 kg sawi. Pembeli kedua membeli 2 kg sawi dan sayur yang dibeli Pak Dika itu 2 kg wortel dan 3 kg sawi. Dari masalah yang telah dikemukakan dibuat dalam bentuk aljabar. Dari pertanyaan 1 kita jawab, misalkan wortel dengan A, sawi dengan B. Persediaan sayur sebelum dijual Pak Dika adalah 4A ditambah 5B. Sayur yang dibeli pembeli ke-1 adalah 2A ditambah 3B. Sayur yang dibeli pembeli kedua adalah 2B. Sayur yang dibeli Pak Dika adalah 2A ditambah 3B. Yang B, sisa sayuran Pak Dika setelah dijual adalah 4A ditambah 5B dikurang dalam kurung 2A ditambah 3B dikurang 2B, didapatkan hasil 2A ditambah 0B. Maka sisa sayuran Pak Dika setelah dijual adalah 2A. Sisa sayuran Pak Dika setelah dijual adalah 2A. Jadi sayuran yang dibeli Pak Dika adalah sisa sayuran Pak Dika setelah dijual adalah 2A. Sayuran yang dibeli Pak Dika adalah 2A ditambah 3B. Maka setelah kita masukkan dalam operasi, didapat 2A ditambah 2A ditambah 3B. Maka persediaan sayur Pak Dika sekarang adalah 4A ditambah 3B. Untuk masalah 2, Pak Fahri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Pasar Kota Bahagia, Kuala Bate. Pak Fahri mendapatkan pesanan dari pedagang Pasar Belang Pidi dan Suso di hari yang bersamaan. Pedagang Pasar Belang Pidi memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang Pasar Suso memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Fahri hanya 17 karung beras saja. Untuk soal yang pertama, total beras yang kita misalkan adalah masa setiap karung beras nyatakan dalam bentuk X. Jadi soal yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Fahri kita dapat dengan menghitung 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Nomor 2, sisa beras yang ada di gudang Pak Fahri jika memenuhi pesanan pedagang Pasar Belang Pidi saja itu 17X dikurang 15X sama dengan 2X. Nomor 3, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Fahri jika memenuhi pesanan pedagang Pasar Suso saja yaitu 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu penjumlahan dan pengurangan aljabar dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis dengan mengoperasikan koefisien dengan koefisien karena memiliki variabel yang sama. Sekian dari kelompok saya.
Terima kasih. Baik, aplaus dulu untuk teman-teman. Apakah ada yang punya jawaban yang berbeda? Ya, sama semua ya. Tadi dihasilkan jawaban dari masalah. Yang pertama 35x, yang kedua 2 karung, yang ketiga itu kurang 3x atau sisa kurang 3 kg beras. Nah, dari pengerjaan kelompok tadi, Ibu rasa kalian sudah mengerti tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang masalah hari ini? Pengurangan dan penjumlahan aljabar. Ada? Tidak ada ya? Kalau begitu Ibu yang bertanya. Kalau bentuknya begini, apakah bisa dijumlahkan? Tidak. Kenapa tidak? Bisa satu orang? Oke, Fadil. Tidak bisa dijumlahkan karena memiliki suku yang berbeda. Iya ya, ini tidak dapat dijumlahkan karena tidak sukunya tidak sejenis. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Oke, silakan. Jadi pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan, bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu bentuk aljabar yang memiliki variabel sama atau dikatakan suku sejenis. Misal penjumlahan bentuk aljabar AX ditambah BX. Nah, artikel A dan B-nya itu bisa dijumlahkan karena memiliki variabel yang sama. Misal pengurangan bentuk aljabar AX dikurang BX sama dengan A dikurang B. Oke, apalagi? Apakah ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Salsa. Ternyata bentuk aljabar itu dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, betul semua ya kesimpulannya. Sebelum kita tutup, Ibu mau kumpulkan semua KPD-nya dulu. Yang kelompok. Ibu akan kasih tugas ya untuk penilaian pribadi kalian. Di bab penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, di buku cetak kalian ada latihan pertama. Silakan dikerjakan di rumahnya. Oke? Iya, Ibu. Sebelum itu, apakah ada yang mau pimpin doanya? Oke. Baik, marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali ya, kerjakan tugasnya. Jangan belajar karena belajar adalah langkah kecil menuju masa depan yang besar. Tetaplah berusaha karena ilmu akan selalu membawa manfaat. Sekian dari pembelajaran hari ini, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.